Joko Widodo, begitulah nama Presiden ke-7 Indonesia yang karir kepemimpinannya akan segera berakhir dalam hitungan bulan ke depan. Banyak hal yang sudah ia torehkan dan kerjakan. Di awal ia dikritik habis-habisan. Di akhir ia akan dikenang sebagai salah satu pemimpin bangsa terbaik yang pernah dilahirkan. Karakter kepemimpinannya mungkin berbeda dari 6 pemimpin sebelumnya. Jokowi tak pernah secara terang-terangan menghabisi lawan politiknya ataupun mengintimidasi para pembencinya. Kasus terbaru ketika Rocky Gerung menyebutnya bajingan tolol. Untuk mencari kejelasan nasibnya tuh, dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu. Dan Jokowi tak menganggap serius hal itu. Suami dari Hajah Iriana itu terlihat tersenyum ke media dan menyebut bahwa ucapan Rocky adalah hal yang biasa. Itu adalah satu dari sekian banyak alasan mengapa Jokowi begitu dicintai. Dan berikut ini adalah 7 keputusan tegas Jokowi tolak proyek menguntungkan yang bikin dirinya semakin dipuja-puji. Namun sebelum lanjut ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Tolak dinasti politik keluarga. Penolakan dinasti politik keluarga Jokowi bisa dilihat secara terang-terangan. Tak ada satupun putra-putri ataupun menantu Jokowi yang terlibat dalam proyek-proyek pemerintahan. Hal ini jelas bagian dari sanggahan Jokowi kepada pihak yang sempat memfitnah dirinya pada kampanye periode kedua Pilpres tahun 2019 kemarin. Justru kalau kita cari di mesin pencarian Google mengenai dinasti politik untuk mega proyek Indonesia, nama perusahaan adik Menhan Prabowo Subianto, Arsari Group, justru memegang beberapa proyek pemerintah di IKN Kalimantan. Atau kalau kita kilas balik ke tahun 2014 di akhir masa jabatan Presiden SBY, bukan rahasia lagi jika banyak proyek besar dikendalikan oleh anaknya. Salah satunya IBAS, atau Edi Baskoro Yudhoyono, yang mendapat jatah untuk mengendalikan proyek migas dan bumi. Sebenarnya tidak ada yang salah jika anak presiden terlibat dalam proyek pemerintah, asalkan mampu dan sanggup. Namun kita bisa lihat bahwa proyek itu justru dijadikan ajang untuk memperkaya diri sendiri. Tolak Gibran jadi wapres. Lagi-lagi Jokowi membuktikan bahwa dirinya tidak gila kekuasaan dengan menolak Gibran ikut pada Pilpres 2024. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memang mendambakan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, untuk menjadi wakil presidennya di Pilpres tahun depan. Namun Jokowi tegas menolaknya. Tanpa abibu, Jokowi menyebut Gibran masih terlalu muda. Pengalamannya di dunia politik juga masih prematur. Belum lagi, jabatan di Solo yang harus ia selesaikan adalah pertimbangan mengapa Jokowi menolak keras tawaran Prabowo. Sikap Jokowi ini harusnya sudah jelas menjawab persepsi publik bahwa Jokowi tidak pernah ikut campur tangan di balik kemenangan Gibran menjadi wali kota Solo dan menantunya Bobi Nasution yang juga jadi wali kota Medan. Tolak rayuan PT Freeport. PT Freeport Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang memproses biji dengan menghasilkan konsentrat tembaga, emas dan perak, lalu memasarkannya ke seluruh dunia. Sejak beroperasi tahun 1973, kekayaan alam bernilai ribuan triliun yang dikorek dari kawasan Grassberg, Papua itu, Indonesia hanya mendapat 9% dari total seluruh kekayaan PT Freeport. Angka yang sangat kecil. Ibarat kata, mereka memakan kacangnya, kita yang menampung kulitnya. 2014 adalah awal perang PT Freeport Indonesia dengan Presiden Jokowi untuk pertama kalinya. Jokowi menuntut divestasi PT Freeport dengan memaksa mereka menyerahkan 51% sahamnya ke Indonesia. Padahal selama 40 tahun beroperasi, saham PT Freeport hanya 9% saja yang dimiliki Indonesia. Ini adalah sebuah langkah berani Jokowi. Jika kita berpikir realistis, bukan tidak mungkin Presiden Jokowi saat itu menerima sogokan sejumlah uang dalam nominal yang besar agar perusahaan PT Freeport tidak diganggu-gugat oleh pemerintah Indonesia. Namun sogokan itu gagal karena yang mereka hadapi adalah Jokowi yang tak terlalu gila akan harta duniawi. Dan di tahun 2041 mendatang, pemerintah Indonesia akan kembali meminta tambahan 10% lagi saham PT Freeport
Artinya 61% saham PT Freeport akan dikuasai Indonesia. Dan ini adalah cara halus Presiden Jokowi untuk membuat PT Freeport tidak betah dan memilih hengkang dengan sendirinya dari Papua. Hambalang tetap dilanjutkan. Pada rencana awalnya, proyek Hambalang di Kabupaten Bogor ini dibangun untuk pembibitan atlet usia dini dan remaja dengan anggaran proyek mencapai 125 miliar rupiah. Namun kemudian tujuan proyek ini dibangun berubah fungsi menjadi pusat pelatihan bagi atlet-atlet elit yang berlaga di ajang kompetisi dunia. Anggaran yang awalnya 125 miliar membengkak menjadi 2,5 triliun rupiah. Akhirnya tahun 2011 proyek Hambalang dihentikan karena terindikasi banyak pihak elit politik yang melakukan korupsi. Saat itu Partai Demokrat jadi sorotan karena para petinggi partai milik SBY itu hampir semuanya menerima uang haram tersebut. Negara dinyatakan rugi sebesar 463 miliar rupiah. Babak baru dimulai di masa kepemimpinan Jokowi. Tahun 2016, Jokowi secara mengejutkan memberi perintah agar pembangunan Hambalang dilanjutkan kembali. Langkah kesatria Jokowi membuatnya layak mendapatkan penghormatan sebesar ini dan begitu dicintai. Padahal seandainya Jokowi mau, daripada harus melanjutkan Hambalang, ada baiknya uang itu disimpan untuk hari pensiunnya nanti. Just kidding. Ancam pecat para pejabat. Meski secara penampilan Presiden Jokowi kerap dipandang sebelah mata, namun ia tercatat sudah beberapa kali berani memecat menterinya yang dinilai tak layak. Dan baru-baru ini, Jokowi melemparkan peringatan keras kepada Dirjen Imigrasi, yakni sebuah ancaman pemecatan atau digantinya Dirjen Imigrasi beserta para direksi dan jajaran bawahnya diakibatkan karena mereka belum bisa memberikan pelayanan yang baik dan terlihat ingin menyulitkan. Kalau kira-kira memang nggak punya kemampuan untuk reform seperti ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya ganti. Nah, akan berubah, kalau nggak akan berubah kita. Alhasil, tak berselang lama, Dirjen Imigrasi diganti langsung oleh Silmi Karim pada tanggal 4 Januari 2023. Jokowi memberi harapan besar bagi Dirjen Imigrasi yang baru agar mempermudah segala hal yang berurusan dengan pembuatan visa dan kitas. Karena dengan kemudahan tersebut, nantinya akan mendatangkan para investor dan orang-orang yang memiliki talent, termasuk wisatawan mancanegara ke Indonesia. Tentu saja itu akan membuat roda ekonomi di Indonesia bergerak cepat dan dinamis. Tolak usulan 3 periode. Masa jabatan Jokowi akan segera habis dalam hitungan bulan lagi. Rakyat mulai merasa kehilangan dan tampak belum siap berpisah dengan presiden terbaik bangsa ini. Lagu Tak Mau Ganti Presiden pun viral di berbagai media sosial. Sebagai bentuk keinginan bahwa rakyat menginginkan Jokowi bisa menjabat 3 periode. Tentu saja Jokowi menghargai desakan pendukungnya. Namun Jokowi menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi menghargai konstitusi meskipun ada peluang-peluang kemungkinan dirinya bisa menjabat lagi. Tapi lebih penting dari memuaskan keinginan pendukung, Jokowi lebih memilih akan pulang ke Solo sebagai rakyat biasa. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. And when you are back in Solo, what will you be doing? Saya akan aktif di bidang lingkungan hidup. Tolak kerjasama supply chain. Lagi-lagi Jokowi menunjukkan taringnya di panggung internasional setelah menolak menandatangani kerjasama yang memaksa Indonesia mengekspor pasok global atau supply chain. Keputusan Jokowi pun diapresiasi semua orang, termasuk Menteri Erick Thohir. Erick Thohir menyebut tak bisa dibayangkan jika Jokowi menandatangani perjanjian itu. Maka Indonesia harus melepas seluruh sumber daya alam yang dimilikinya. Dalam pidatonya, Jokowi menyebut bahwa ini bukan eranya lagi Indonesia memasok sumber daya untuk kemajuan bangsa lain, melainkan SDA kita akan dipakai untuk pembangunan nasional. Sebuah langkah hebat dan berani Jokowi di panggung dunia menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara besar dan berdaulat. Dan itulah rangkuman 7 keputusan berani Jokowi yang membuat dirinya dipuji rakyat Indonesia.
Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!